Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Di banyak ayat lainnya lagi Quran suci berbicara tentang adanya orang-orang baik di antara kaum Yahudi dan kaum Kristen. Antara lain juga terdapat di dalam surat nomor 7, yaitu surat Al-A'raf ayatnya 159. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara umat Musa ada segolongan yang terbimbing dalam kebenaran, dan dengan itu mereka melakukan keadilan. Surat Al-A'raf ayat 159. Dan pula di dalam surat Al-A'raf ayatnya 168 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami membagi mereka di bumi menjadi beberapa golongan. Beberapa dari mereka adalah orang soleh dan beberapa dari mereka sebaliknya. Karena itu kaum muslimin harus memuji, harus menghargai, dan harus menghormati kaum Yahudi dan kaum Kristen yang baik seperti itu dan bersahabat dengan mereka. Di dalam satu kesempatan Quran suci mengundang kaum Yahudi dan kaum Kristen berbicara tentang hal yang mendasar, yakni soal iman atas keesaan Allah Ta'ala dan menjadikan iman itu sebagai landasan di dalam perbuatannya. Allah berfirman di dalam surat ketiga, yaitu surat Ali Imran ayatnya 64, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai, saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai ahli kitab, mari menuju kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak akan mengabdi kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan bahwa kita tidak akan menyekutukan Dia dengan apapun, dan bahwa sebagian kita tidak akan mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Tetapi jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah kami Muslim. Surat nomor 3, surat Ali Imran ayatnya 64. Ayat ini sudah barang tentu adalah sebuah ajakan persahabatan, mengundang kaum Yahudi dan kaum Kristen untuk lebih mengenal Islam, meskipun mereka tengah menganut keyakinan mereka sendiri. Karena itu jika mereka menolaknya, kaum muslimin hanya perlu berkata, kami ini Muslim. Penting juga untuk disampaikan bahwa Quran suci dengan jelas membolehkan kaum muslimin berinteraksi sosial dengan para pemeluk agama sebelum Islam, khususnya Yahudi dan Kristen. Perkenan ini diberikan di dalam ayat kelima dari surat yang sama, yakni surat Al-Ma'idah, yang sudah satu ayatnya. Ya, saya ulangi lagi, yang salah satu ayatnya yakni Al-Ma'idah ayat 151. Saya ulangi,
yakni Quran suci surat Al-Maidah ayatnya 51 banyak disalahfahami seperti diuraikan di atas itu tadi. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya 5, Bismillahirrahmanirrahim, dan makanan kaum ahli kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka, dan begitu juga wanita suci dari antara wanita-wanita yang beriman dan wanita suci dari antara kaum ahli kitab sebelum kamu, jika kamu berikan mahar kepada mereka dan menikahi mereka, bukan dengan berzina atau dengan menjadikan mereka sebagai gundik. Demikian surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya 5. Bagian pertama berkenaan dengan makanan sebagai sarana interaksi sosial. Beberapa agama melarang umat mereka makan dengan umat agama lain. Sementara itu ayat ini dengan jelas membolehkan kaum muslimin makan makanan yang disiapkan dan disajikan oleh umat agama lainnya, khususnya Yahudi dan Kristen, jika makanan itu halal untuk mereka konsumsi. Demikian pula sebaliknya kaum muslimin bisa menyiapkan dan menyajikan makanan bagi umat agama lain seperti yang mereka kehendaki. Dengan demikian kaum muslimin bisa menjadi tamu atau tuan rumah bagi umat Yahudi, umat Kristen, dan umat agama lainnya. Karena itu bagaimana mungkin Quran suci melarang umatnya bersahabat dengan umat-umat agama lainnya. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.